permisi. Ya, silakan masuk. Dengan Mbak Siska ya? Iya. Oke, Mbak Siska silakan duduk. Silakan ambil posisi dengan nyaman ya, Mbak ya. Baik. Oke. Mbak Siska hari ini dari mana, Mbak? Kebetulan saya dari Blitar. Oke, dari Blitar. Oke, ke hari ini aktivitasnya sebelum ke sini? Kerja dulu Kak tadi. Oh, kerja dulu ya. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa, Kak? Cuman paling kerja aja sih. Terus pulang ya udah istirahat gitu aja. Oke, kebanyakan waktu Mbak Siska ke pekerjaan sama pulang ke rumah ya. Oke, Mbak Siska. Mbak Siska hari ini, setelah sesi konseling ini, Mbak Siska ada kegiatan lain mungkin? Mungkin nanti ada jalan-jalan sih di sekitar, mungkin di sekitar sini ada kafe-kafe gitu, mau nyari sih. Oh, oke, nanti ada acara lagi ya, Mbak ya. Oke, Mbak Siska sebelumnya udah pernah mengikuti sesi konseling belum? Sebelumnya belum. Oke, mungkin saya akan jelaskan setelah ini ya, Mbak ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rutawulansari. Mbak Siska bisa panggil saya Mbak, Ibu, Kakak, atau nama aja senyamannya Mbak Siska, terserah Mbak Siska. Oke, nah di dalam sesi konseling ini kita kurang lebih akan berjalan selama 45 menit. Apakah Mbak Siska setuju? Setuju. Oke, setuju ya Mbak ya. Nah, di dalam sesi konseling ini Mbak Siska tenang saja bahwa semua cerita Mbak Siska, semua perasaan Mbak Siska, apa yang kita bicarakan dalam sesi konseling ini, Mbak Siska tidak perlu khawatir karena saya tidak akan membocorkannya tanpa izin dari Mbak Siska. Oke, nah di sini itu saya sebagai konselor Mbak Siska, yaitu sebagai fasilitator, bukan sebagai itu pemecah masalah dari Mbak Siska, bukan. Selebihnya masalah dipegang oleh Mbak Siska sendiri. Di sini saya cuma memfasilitatori saja, seperti itu ya Mbak ya. Oke, kira-kira nih dari konseling hari ini tujuan apa sih yang membuat Mbak Siska datang ke sini? Adakah yang ingin Mbak Siska penuhi ini dari tujuan sesi konseling hari ini? Ada sih Mbak, mungkin Mbak aja ya kalau manggil nggak apa-apa ya. Akhir-akhir kemarin itu emang posisi saya, perasaan saya, pikiran saya itu tuh lagi penuh banget gitu loh Mbak, bingung mau cerita ke siapa. Sebenarnya kalau ada sih temanku banyak, tapi kalau mau cerita kayak ya malu aja gitu. Juga takut mengganggu waktunya, mungkin kan sekarang sama teman-teman tuh nggak kayak masa dulu sekolah yang tiap hari ketemu. Nah sekarang itu mungkin ada yang udah kerja, ada yang udah kuliah, jadi kayak bingung gitu loh. Ya malu juga sih, takut ganggu. Oke, seperti itu. Terus dari tujuan konseling hari ini, tujuan yang ingin Mbak Siska capai itu apa? Meringankan pikiran aja sih Mbak sebenarnya. Kalau dipendam aja sih mungkin saya takut itu berdampak ke kesehatan juga kan. Soalnya saya juga punya riwayat asam lambung, jadi kalau saya memutuskan untuk konseling ini biar ya udah biar gimana sih akhirnya pemecahnya masalah itu kayak gimana sih, saya harus bersikap seperti apa dan seperti apa gitu. Oke, baik. Kalau itu emang tujuan Mbak Siska, mungkin Mbak Siska bisa, apakah Mbak Siska sudah siap untuk lanjut ke dalam sesi konseling berikutnya? Siap. Oke, Mbak Siska udah siap, silakan Mbak Siska boleh menceritakan apa sih yang membuat Mbak Siska datang menemui saya, seperti itu. Silakan. Emang sih awal itu awal tahun 2025 itu berjalan dengan lancar dan happy aja. Waktu itu saya emang berdoa semoga tahun 2025 ini tahun penuh kebahagiaan, tahun sukses, dan alhamdulillahnya Mbak pada bulan 3 saya sebelum bulan 3 itu berdoa sama yang di atas, itu minta semoga bulan 3 ini bulan kelahiran mama saya, semoga saya diberikan pekerjaan sesuai apa yang saya inginkan, sesuai orang tua saya inginkan. Dan alhamdulillah waktu itu saya langsung keterima kerja di salah satu perusahaan milik negara. Nah tentu seneng dong, orang tua
bapak saya pasti, saya juga senang, apalagi orang-orang terdekat saya juga ikut senang. Lambat laun ada prosesi namanya itu potong tengah Mbak. Jadi semua karyawan itu dipindah ke daerah operasional yang agak jauh dari rumah. Nah, saya itu nggak dapat kabar itu selama 1 bulan. Saya nunggu dengan sabar, saya nunggu. Tiba-tiba ada masanya itu dapat panggilan di Surabaya dan saya nggak keterima. Tentunya kecewa dong saya. Apalagi saya nggak dikasih tahu nih sama atasan saya bahwa sebenarnya di sana itu daftarnya itu mulai nol lagi gitu loh. Jadi saya kan nggak ada persiapan apapun, dan memang waktu itu saya ada kekurangan dalam diri saya untuk memenuhi kualifikasi perusahaan tersebut. Nah terus saya harus memikir otak gitu loh Mbak. Jadi gimana sih caranya biar saya nggak terpatok ke dalam mencari pekerjaan itu gitu loh. Awalnya malu sih Mbak, kayak aku dulu tuh kerjanya udah di perusahaan negara gitu, terus masa aku harus balik lagi ke kotaku untuk merintis kerja dari nol. Kayak gimana sih susahnya nyari kerja, susahnya dapat uang, kayak satu hari mengumpulkan pundi-pundi uang yang dibilang UMR gitu tuh emang ternyata kurang gitu loh. Terus pada akhirnya teman saya itu nolong saya, terus alhamdulillah saya kerja sama temanku ini. Tapi temanku ini makin kesini usahanya itu kayak, ya namanya usaha kan ada naik turunnya. Nah sekarang itu lagi turun-turunnya, dan saya tiba-tiba itu disuruh berhenti dari pekerjaan tersebut. Tentunya sedih dong. Dengan ya mungkin saya bilang ke semua orang, saya sedihnya itu udah nggak ketemu dia lagi tiap hari. Padahal itu salah satu pelarian saya ketika di rumah saya itu perasaan hancur gitu. Terus kok bisa di rumah kok hancur gitu kan. Itu gara-gara bukan gara-gara sih, emang orang tua saya, apalagi teman saya itu keras. Otak itu keras banget. Kayak kalau misalnya dia ada masalah itu suka dilampiaskan ke orang lain. Bahkan orang lain itu nggak tahu gimana hari itu, gimana orangnya, gimana perasaannya, kegiatannya itu yang buat emosi dia terkuras itu kayak apa tuh nggak tahu. Taunya tuh cuman ya udah ngelampiasin marahnya aja ke orang rumah gitu loh gitu. Terus saya kan juga sedih ya Mbak, kadang-kadang itu apalagi saya juga capek, kayak masa harus ngertiin orang terus. Ya aku juga mau di ngertiin gitu loh, nggak harus ngertiin, tapi kayak kalau misalnya saya tahu saya capek, ya ngomonglah yang baik kan bisa, nggak usah dengan orang kayak gitu. Oke, saya berusaha memahami ya dari cerita dari Mbak Siska. Nah, Mbak Siska tadi mention kalau Mbak Siska itu habis diberhentikan kerja sama Mbak Siska. Mungkin itu ada kendala dari naik turunnya bisnisnya ya. Nah, dari hal itu kira-kira kamu pasti Mbak Siska merasakan hal yang sangat berat seperti itu Mbak. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana sih yang Mbak Siska rasakan itu? Mungkin ya berat, terus sedih juga, karena kan ya selain itu tuh juga kesibukan saya yang utama gitu loh. Daripada saya itu di rumah dengan segala ricuh hirupnya ada omongan-omongan sana sini, saya tuh lebih baik capek di luar terus di rumah cuma numpang tidur, daripada saya tidur seharian di rumah tapi dengan segala omongan-omongan yang mungkin membuat saya sakit. Oke, jadi Mbak sebagai pertahanan diri Mbak Siska ini, Mbak Siska melampiaskan emosinya untuk pergi keluar, kemudian untuk sekedar capek di luar itu membuat Mbak Siska itu tidak merasakan hal sedih itu lagi. Nah, tadi Mbak Siska mention bahwa di rumah itu ada hal-hal yang tidak disukai Mbak Siska,
mungkin itu bisa diceritakan langsung Mbak. Kalau hal-hal yang nggak aku suka di rumah itu ya itu sih Mbak, celotehan yang membuat saya sakit hati, membuat saya kepikiran berlanjut kayak gitu-gitu loh. Nggak suka saya di rumah itu seperti itu. Dan saya itu sempat berpikir bahwa memang keluarga saya cemara, tapi tidak bisa dilambangkan dengan damai. Oke, saya paham keadaan dari Mbak Siska. Mungkin dari yang di Mbak Siska bicarakan cemara namun tidak dikatakan bisa damai, itu seperti apa Mbak? Kalau misalnya saya lihat nih, orang-orang di luar sana itu tuh kayak keluarga itu cemara tapi juga damai, dalam artian kayak di rumah itu ya awalnya tuh juga damai, nggak suka memperkeruh suasana, nggak suka memperpanjang masalah kayak gitu-gitu loh Mbak. Kayak misal kalau ada masalah itu tuh diomongin satu sama lain kan enak gitu loh, maksudnya yang tadinya itu pikirannya capek jadi kan nemu masalahnya tuh apa sebenarnya yang membuat semisal mama marah itu apa yang membuat mama marah gitu loh. Nggak tiba-tiba tuh marah kan, saya juga bingung nanggepin gimana gitu loh. Oke, saya bisa paham ya kondisinya Mbak Siska. Mungkin Mbak Siska merasakan capek itu kira-kira kebanyakan itu dari hal apa sih yang Mbak Siska pikirkan itu? Apakah tentang pekerjaan, apakah tentang kondisi rumah? Selama ini sih mungkin pekerjaan ya Mbak, apalagi saya habis disekolahkan habis puluh juta, dan itu yang ada di pikiran saya itu gimana caranya saya harus mengembalikan. Sebenarnya orang tua itu nggak pengen uang itu nggak pengen dikembalikan, tapi pengennya kan anaknya sukses seperti apa yang mereka impikan. Nah saat itu sih. Oke, jadi kemungkinan stres yang dialami Mbak Siska itu karena pekerjaan ya Mbak Siska ingin sekali mengembalikan apa yang orang tua kasih seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin tanya Mbak Siska itu anak ke berapa? Ada anak nomor pertama, anak kedua seperti itu? Saya anak pertama. Anak pertama. Saudara Mbak Siska? Ada dua. Ada dua. Mungkin Mbak bisa menceritakan ya, apakah Mbak Siska itu ingin mencari pekerjaan yang sesuai keinginan Mbak Siska itu dari diri sendiri Mbak Siska, ataukah ada nih tuntutan dari orang tua yang mengharuskan Mbak Siska itu harus bisa dan harus ada gitu? Ada tuntutan sih, jadi akhir tahun nanti itu tuh ada, saya sudah dibilang sama teman saya, nah itu tuh ada pekerjaan yang saya impikan. Nah jadi saya tuh sebisa mungkin memperbaiki diri untuk bisa masuk ke dalam kualifikasi ke perusahaan tersebut. Untuk dari orang tua saya sebenarnya nggak menuntut harus jadi, misal sudah disekolahkan di plan A harus jadi plan A, tapi ya gimana usaha saya sebagai anak itu udah disekolahkan seperti itu untuk merealisasikan seperti apa yang orang tua saya sudah sekolahkan gitu. Oke, jadi Mbak Siska mengatakan bahwa tidak ada tuntutan dari orang tua ya harus ini itu. Namun ketika Mbak Siska nih, Mbak Siska sempat mention tadi di awal bahwa Mbak Siska itu merasa frustasi karena Mbak Siska itu bukan dipecat ya, diberhentikan sementara, ada yang dari perusahaan negara tadi, kemudian ada yang dari temannya. Itu kira-kira respon dari orang tua itu seperti apa Mbak? Kalau untuk orang tua sih memang dia sedih ya, tapi kemarin itu saya bilang orang tua orangnya tuh mau ngertiin saya, dan sebelumnya orang tua saya itu sudah merasa bahwa saya tuh kecapean untuk di pekerjaan yang ikut teman saya ini, kecapean, dan waktu itu saya juga sakit, dan orang tua saya memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa di rumah dulu sambil cari kerja yang agak dekat rumah agar ya transportasinya juga ringan, terus kesehatan saya juga terjamin. Oke, berarti dalam kasus Mbak Siska ini orang tua tidak itu ya Mbak ya, sangat mendukung sekali dan mengerti bahwa
sekarang emang Mbak Siska itu tidak cocok dalam bidang tersebut dan Mbak Siska juga kecapean. Tapi saya mau bertanya, tadi kan Mbak Siska sempat mention bahwa orang tua Mbak Siska itu ya marah atau meluapkan emosi itu, kira-kira apakah hal ini bersangkutan dengan pekerjaan ataukah bersangkutan dengan hal yang lain? Untuk pekerjaan enggak sih mbak, cuma kan waktu itu awal-awal sering marah itu saya masih kerja, jadi untuk orang tua sih nggak begitu gimana-gimana, yang penting kan soalnya saya pulang kerja capek gitu, paling ngelampiasin amarahnya itu pada waktu ketika saya sakit. Jadi kalau saya ngerasa itu saya di luar itu jajan yang aneh-aneh, padahal saya sakit itu gara-gara makan buah yang udah dikupas sama orang tua saya terus ditawarin ke saya. Namun pada satu hari itu saya belum makan nasi seperti itu, biasanya tuh saya beli kayak yang ciki-ciki atau makanan junk food lainnya gitu. Oke, dari permasalahan tersebut kira-kira orang tua Mbak Siska ini marah yang besar atau seperti apa yang membuat Mbak Siska itu kepikiran dan membuat nggak enak itu ya Mbak ya? Mungkin bisa dibilang cukup besar sih mbak, soalnya ya menyangkut apa yang ada di diri saya itu memang benar, namun bicaranya aja yang mungkin salah dan sampai kerasa gitu loh di perasaan dan hati saya. Oke, berarti itu ya Mbak ya. Tapi pas saat itu terjadi, kira-kira apa sih yang Mbak Siska lakukan pada saat itu terjadi? Apakah Mbak Siska ikut marah atau Mbak Siska itu juga menyalahkan diri sendiri atau seperti apa Mbak? Pada waktu itu saya memilih untuk diam dan tidak memperkeruh suasana. Saya nggak berbicara apapun, satu kata apapun yang saya lakukan pada waktu itu. Saya cuman bercerita, curhat kepada teman saya dan juga pacar saya. Terus habis itu cuma nangis aja sih mbak. Oke, Mbak Siska meluapkan emosinya dengan menangis. Namun dengan apakah ada hal sesuatu yang lain dengan Mbak Siska itu meluapkan emosi dengan hal lain? Mungkin Enggak ada sih mbak, nangis aja sih di kamar ngurung diri gitu. oke, pada saat itu yang Mbak Siska rasakan itu seperti apa? Hancur iya, sakit hati juga iya, bingung sih mbak, kayak ini harus apa, apalagi pas diberhentikan itu bingungnya tuh aku harus ngapain dan aku harus kemana gitu. Oke, Mbak Siska bingung ya antara mau ngapain dan harus kemana. Nah, kira pada hal itu terjadi Mbak Siska kan bentrok ya antara pikiran dan ini itu. Akhirnya Mbak Siska, apakah Mbak Siska mempunyai jalan yang lain? Apakah Mbak Siska masih berlarut dalam hal tersebut Mbak? Saya waktu itu coba untuk berpikir jernih dan berpikir untuk gimana caranya saya setelah ini saya harus tetap kerja dan nggak jadi apa ya namanya, bisa dibilang beban di rumah gitu loh mbak. Jadi saya sudah sih apply kerja di beberapa tempat gitu, tinggal nunggu aja. Oke, jadi Mbak Siska, saya apresiasi Mbak ya, Mbak Siska tidak stop di situ aja meskipun Mbak Siska lagi berantakan, masih galau, Mbak Siska tetap berpikiran positif dan tetap berusaha mencari pekerjaan yang lain. Oke Mbak, saya ingin nanya, ketika alasan yang paling berarti untuk Mbak Siska ini ambisius banget untuk mencari pekerjaan itu apa Mbak? Selain saya itu untuk membahagiakan diri sendiri, itu pasti membahagiakan diri sendiri dengan uang sendiri, kerja sendiri. Itu saya juga ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar saya, keluarga, teman, saudara gitu. Itu saya ingin banget saya bahagiakan. Saya bahagia, mereka juga harus bahagia. Mereka juga harus tahu gimana rasanya bahagia.
Oke, jadi itu adalah alasan Mbak Siska bekerja. Namun apakah Mbak Siska ini benar-benar mau bekerja? Maksud saya, apakah bekerja itu emang dari diri Mbak Siska sendiri yang mau bekerja, atau emang dari tuntutan orang tua yang kamu itu harus bekerja gitu? Selain tuntutan sih, saya lebih banyak kemauan dari diri sendiri. Soalnya saya sudah merasakan mau kerja secapek apapun, ketika saya megang uang itu rasa capeknya hilang, Mbak. Bisa, maksudnya capek itu ternyata selain lelahnya untuk istirahat, itu ada hal bahagia yang lain untuk menghilangkan rasa capek tersebut. Oke, jadi Mbak Siska itu emang bekerja itu emang dalam diri Sendiri. Mbak Siska sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kemudian tadi kan Mbak Siska sempat itu ya, saat Mbak Siska diputus pekerjaan dalam waktu yang udah cukup lama, apakah dari keluarga Mbak Siska itu ada hal yang membuat Mbak Siska itu sedih atau membuat perasaan Mbak Siska itu nggak enak? Ada sih, Mbak, tapi cuman ya saya kembali lagi untuk ya memang ini sudah masanya saya untuk berakhir di pekerjaan tersebut, dan saya sudah waktunya untuk ya udah ganti lagi ke pekerjaan. Saya cuma berpegang teguh dan yakin sebab mungkin yang di atas itu menghendaki saya seperti ini untuk mendapatkan kerjaan yang lebih baik. Oke, berarti orang tua Mbak Siska cukup mengerti ya untuk ini. Tapi tadi di awal saya ingat Mbak Siska itu mention bahwa keluarga Mbak Siska itu dikatakan cemara tapi tidak dengan perannya. Mungkin Mbak Siska bisa cerita lagi kenapa sih? Mungkin ya dibilang keluarga saya itu memang utuh, tapi di sisi lain itu kalau misalnya suasananya lagi sama-sama capek gitu, sering meluapkan amarah satu sama lain, dan itu meluapkan amarah itu rata-rata ke anak. Mbak, saya sebagai anak itu juga ya bingung mau gimana gitu loh. Saya juga kan, saya sebagai anak juga ada dong hal manusia yang merasa juga ya sama-sama capek gitu loh. Terus kenapa diributkan kalau bisa diomongkan dengan baik-baik seperti itu. Oke, jadi itu yang banyak yang dimaksud dengan cemara tapi tidak perannya. Mungkin dari itu maksud Mbak Siska adalah ketika kondisi rumah tidak baik, semua itu saling menyalahkan satu sama yang lain dan membuat itu mengkacau. Nah, pada saat itu apa yang Mbak rasakan dan apa sih yang sebenarnya Mbak ingin ungkapkan gitu? Yang saya rasakan pasti sedih lah ya, soalnya ya mau gimana gitu, soalnya ricuh banget. Terus kalau untuk perasaan yang ingin aku ungkapkan sih, mungkin ingin aku katakan itu kayak kalau bisa ngobrol dengan baik-baik ya ayolah ngobrol gitu loh, jangan pakai egonya masing-masing gitu loh. Oke Mbak, saya ingin bertanya, tadi kan Mbak mengatakan bahwa kalau ingin berbicara dengan baik-baik, jangan menggunakan emosi. Apakah hal ini sudah terjadi sejak Mbak Siska kecil atau emang baru-baru saja ketika Mbak Siska ini sudah memasuki fase dewasa ini, Mbak? Mungkin itu sudah saya ketahui dari kecil, namun ya saya waktu kecil kan belum tahu perasaan yang stabil untuk kayak gimana, belum tahu masalahnya seperti apa. Namun pernah, dan saya sering itu, saya ingat sering cekcok gitu loh, apalagi kalau ada mau misal keinginan nih, mau di kesepakatan rumah, semisal dalam hal kecil mau beli motor nih. Nah, sebelum beli motor itu Mbak, kayak ujiannya itu yang rumah tuh awalnya kayak mau marah semua gitu loh. Oke, mau marah. Mungkin dari kalau waktu kecil kan Mbak Siska emang belum bisa speak up ya, kalau Mbak Siska itu inginnya apa, itu apa. Namun dalam waktu yang dekat ini Mbak Siska juga merasakan capek, merasakan ini itu. Apa sih yang Mbak Siska lakukan ketika menghadapi hal ini? Apakah Mbak Siska itu pernah bicara dengan orang tua Mbak
vlog bersama gitu? Kalau untuk ngobrol sih enggak ya, soalnya saya itu juga punya perasaan takut untuk kalau saya ikut campur itu memperkeruh suasana. Mungkin saya niatnya bagus untuk memecah gimana sih jalan keluarnya seperti apa untuk masalah ini, tapi cuman saya kebanyakan itu lebih memilih untuk diam. Oke, alasan Mbak Siska diam? Ya itu sih Mbak, kalau misal saya ikut campur saya takut memperkeruh suasana, dan soalnya tuh ricuhnya jarang kalau saya untuk ke saya, namun kepada orang tua saya sendiri. Jadi saya untuk ricuhnya awal mulanya ricuh masalahnya seperti apa itu saya jarang tahu. Oke, jadi ketika melihat kericuhan itu Mbak Siska cukup diam dan melihat hal itu. Namun dari benak Mbak Siska itu sebenarnya apa sih yang Mbak Siska ingin sampaikan kepada kemungkinan itu kebanyakan ricuhnya itu dari orang tua Mbak Siska sendiri, atau emang ricuhnya itu antara orang tua Mbak Siska dengan Mbak Siska atau dengan orang lain seperti itu Mbak? Sama-sama sih Mbak, kadang orang tua sama saya sendiri, kadang orang tua sama saya gitu. Kalau mungkin orang tua sama saya itu mungkin hal-hal sepele, namun diungkit-ungkit lah masalah yang sebelumnya gitu. Oke, diungkit-ungkit. Mungkin diungkit-ungkitnya itu seperti apa Mbak contohnya? Ya seperti saya dulu sudah pernah mengulangi kesalahan yang ini, terus ingat kesalahan yang dulu itu diomongin lagi gitu. Oke, terus pas waktu itu terjadi, apa respon Mbak Siska? Apakah Mbak Siska itu ikut marah atau Mbak Siska cukup diam? Mbak Siska diam. Oke, saya sangat memahami perasaan Mbak Siska. Oh iya, tadi Mbak Siska di awal sempat mention ya bahwa Mbak Siska itu anak pertama. Adakah peran Mbak yang membuat Mbak Siska itu merasa terbebani menjadi anak pertama? Boleh diceritakan lagi Mbak? Kalau untuk terbebani sih mungkin pikiran saya Mbak, soalnya saya punya adik dan saya pengen itu ketika adik saya lulus dari SMP itu untuk ke jenjang berikutnya saya yang menyekolahkan seperti itu, karena saya ingin adik saya itu sekolah di plan A, dan keinginan itu saya yang menyekolahkan. Jadi dia kalau memaksa sih enggak ya Mbak, soalnya dia punya realisasi aja sih, mungkin ya nggak tahu adik saya seperti mau apa enggak tahu. Yang penting saya punya plan ini, adik saya rekomendasikan masuk ke sekolah ini, dan saya sekolahkan seperti itu. Oke, salah satu penyebab untuk Mbak Siska ini ingin sekali bekerja mendapatkan pekerjaan yang enak, yaitu Mbak Siska ini mempunyai tanggung jawab kepada adik Mbak Siska, yaitu untuk menyekolahkannya, mendapatkan pendidikan yang bagus, dan Mbak Siska ini membiayai itu semua. Oke, saya ingin bertanya, apakah itu emang dari diri Mbak Siska atau dari kedua orang tua Mbak Siska yang meminta kepada Mbak Siska untuk masalah adik itu Mbak Siska yang ngurus? Dari diri aku sendiri sih Mbak. Oke, dari diri Mbak Siska sendiri ya. Oke, nah kembali lagi kita ke pekerjaan ya Mbak ya. Pekerjaan Mbak Siska, ketika Mbak Siska sekarang kan udah nganggur ya, maksudnya belum ada lagi pekerjaan, itu apakah orang tua Mbak Siska itu memburu-burui ataukah emang kita tunggu aja dulu kabar baiknya, seperti itu Mbak? Kalau untuk saat ini sih masih era tenang lah ya Mbak, soalnya ya namanya pekerjaan kan ya nggak bisa kalau misal saya kirim lamaran sekarang langsung dapat panggilan, nggak bisa, harus nunggu gitu. Jadi ya untuk saat ini mungkin untuk mengalihkan agar orang tua saya tidak merasa saya itu beban, mungkin ya saya jadi bangun pagi bantuin apa yang pekerjaan rumah gitu aja sih Mbak. Oke, tidak menjadikan beban. Mbak Siska mention kalau
Mbak Siska itu merasa bahwa Mbak Siska itu beban kepada orang tuanya. Apa sih yang membuat Mbak Siska merasa beban bagi orang tuanya? Ya di umur sekarang Mbak, kayak apalagi saya cewek kan, kebutuhannya itu yang mau pengen beli ini beli itu beli ini beli itu tuh, saya tuh pengen pakai uang saya sendiri, nggak minta lagi kepada orang tua saya gitu loh. Jadi saya tuh kadang kalau di rumah nggak ngapain-ngapain gini, ya saya ngerasa beban, kayak aku udah nggak bisa ngebiayain diri aku sendiri gitu. Oke, jadi maksudnya Mbak Siska merasa menjadi beban ketika Mbak Siska tidak bisa membiayai hidup sendiri. Tapi sebelumnya Mbak Siska itu pas ketika diberhentikan sementara di perusahaan milik negara itu, apakah orang tua Mbak Siska itu memburu-buru Mbak Siska supaya mendapatkan pekerjaan lagi agar tidak lama-lama di rumah lagi? Iya sih Mbak, memburu-buru juga. Dan waktu itu saya juga bingung, terus saya juga gengsi, bisa dibilang sih gitu. Oke, bingung dan gengsi. Oke, tadi di awal Mbak Siska mengatakan bahwa orang tua itu tidak menuntut bahwa Mbak Siska itu bekerja. Namun di sekarang Mbak Siska mengatakan bahwa orang tua juga ketika Mbak Siska sempat nganggur itu orang tua juga memburu-buruinya. Itu mungkin bisa dijelaskan lagi ya Mbak? Kalau untuk awal sih emang memburu-buru Mbak, soalnya saya di rumah nganggur kan cukup lama. Jadi ya mungkin agar saya tidak berlarut ke dalam rasa malas untuk bekerja gitu. Kalau untuk sekarang kan saya baru kemarin, jadi ya belum bisa untuk ya mau ngapain. Kalau saya nunggu mau ngapain gitu loh, di sana cuma nunggu. Oke, jadi ada perbedaan ya Mbak ya, dulu dan sekarang. Dulu karena udah terlalu lama namanya diburu-burui. Nah, dulu waktu diburu-burui itu bagaimana sih orang tuanya, cara orang tua Mbak Siska memburu-burui itu? Apakah dengan amarah, apakah ada respon yang berbeda yang membuat Mbak Siska itu aneh gitu? Tentunya amarah juga sih Mbak. Mungkin nggak amarah sih, tegas. Terus kalau untuk mengganjal sih mungkin dengan perkataannya yang menurut saya kurang enak di hati sih Mbak itu. Oke, berarti ada kemungkinan Mbak Siska itu ingin segera bekerja itu karena tanpa disadari ada tuntutan dari orang tua ya Mbak ya. Kemudian Mbak Siska juga ada tanggung jawab kepada seorang adik. Nah, di sini apakah ada perbedaan Mbak antara Mbak Siska dengan sang adik? Kalau untuk perbedaan sih ada, sejauh ini pasti ada. Apalagi saya punya adik itu kelas 1 SD, dan sebelum itu mama saya baru pulang dari luar negeri. Jadi selama saya kecil dari 2 tahun sampai saya SD itu kan ditinggal. Jadi nggak tahu lah ya Mbak rasanya kasih sayang seorang ibu. Dan zaman dulu kan mana ada telepon ada, cuman kan belum ada video call, dan nggak tahu wajah mama saya seperti apa. Dan waktu itu waktu kecil juga belum tahu merasakan dikasih uang yang nominalnya cukup itu seperti apa, belum tahu. Yang saya tahu, saya minta susu dan ada susunya itu ada. Oke, berarti sebelumnya itu Mbak Siska di rumah itu sama nenek. Iya, baru. Oke, kalau sama nenek itu bagaimana sih Mbak kehidupannya? Apakah Mbak Siska, mungkin kita akan flashback ke masa lalu lagi ya Mbak ya, bagaimana sih saat sama nenek atau saat sama ibu? Apakah ada perbedaan antara hal tersebut Mbak? Ada sih. Kalau sama nenek ya tahu, kalau sama nenek itu kan apalagi saya itu cucu terdekatnya, di antara cucu-cucu yang lain kan ada di luar pulau, saya yang nemenin beliau. Jadi ya jadi cucu kesayangan aja sih. Terus kalau misal saya ada apa-apa, ada masalah apa ya, sampai beliau sebelum meninggal ya saya larinya ke nenek saya. Oke, kemudian dari kan tadi Mbak mengatakan bahwa Mbak itu seringnya sama nenek, apakah ada perbedaan sifat? Soalnya tadi di
ibu, ayah itu lebih sih, soalnya dari saya TK itu mungkin kalau masih TK kecil kan saya antar jemput gitu. Kalau TK apa yang udah naik nama besar itu saya berangkat sendiri, dan beliau mengajarkan saya untuk mandiri sih, soalnya ya yang lain kan mungkin kalau masih TK masih diantar jemput, takut kenapa, tapi saya udah naik sepeda sendiri, terus nanti pulang sekolah kan nenek itu nggak di rumah, di sawah, dan saya nyusul dari rumah ke sawah itu ya jaraknya lumayan jauh, dan itu lewat jalan gede gitu loh Mbak. Jadi ya menurut saya peran nenek itu lebih dari peran ibu. Berarti Mbak Siska ini cenderung dekat ya dengan seorang nenek. Oke, tapi tadi Mbak Siska sempat mention bahwa nenek itu udah almarhum. Ketika saat almarhum itu apa sih yang Mbak Siska rasakan? Pasti juga sangat kehilangan banget ya, apalagi udah menganggap sang nenek itu lebih dari orang tua. Ya sedih, terus soalnya kan nenek meninggal itu dalam keadaan nggak sakit, pamitnya cuma tidur, ya udah tidur, tiba-tiba ya pas maghrib itu udah orangnya nggak ada. Dan saya mempunyai waktu itu kan hari Jumat saya ke sana pulang sekolah, terus saya bilang kalau nanti malam minggu akan tidur sana, tapi hari Seninnya itu kebetulan saya mau ujian dan ada beberapa tugas yang belum saya selesaikan. Otomatis kan saya mengerjakan di rumah dan gak jadi dong tidur sana gitu. Terus mau tidur sana saya ketiduran, sempat sih di bilang sama mama, kok nggak jadi tidur di rumahnya, katanya mau tidur di sana gitu kan. Terus saya bilang nggak dulu, tugasnya banyak, ngantuk, aku bilang gitu. Terus tidur, ya udah. Terakhir ketemu hari Jumat, ketemu lagi hari Senin, beliaunya udah nggak ada. Oke, saya paham. Pasti itu Mbak, perasaan Mbak Siska hancur banget ya Mbak ya, kehilangan. Oke, tadi Mbak Siska mengatakan bahwa nenek itu lebih dari segalanya, nenek itu lebih dari orang tua Mbak Siska. Kenapa Mbak Siska bisa sampai mengatakan hal itu? Dari kecil sampai aku nenek gede itu kan aku kelas 2, jadi dari lahir sampai aku kelas 2 SMK itu beliau yang ngurus. Oke, saat itu orang tua Mbak Siska Ada, tapi ya itu ada adik, jadi kasih sayang pun terbagi, jadi saya dikasih kasih sayang sama nenek saya. Oke, jadi Mbak Siska ini lebih cenderung bersama-sama nenek, kemudian sang adik sama orang tua. Pernah nggak Mbak Siska merasakan hal yang mengganjal dalam hati? Adakah perbedaan antara perlakuan dari orang tua Mbak Siska ke Mbak Siska dan ke adik? Kalau untuk perasaan yang lebih spesifik mungkin waktu kecil belum ya, yang penting saya sama nenek udah gitu aja. Tapi kalau untuk yang agak gede, terus ini ya ngerasa sih kayak kok perlakuannya beda ya sama saya sama adik saya. Terus apa tuh dia kalau misal dia ingin ini langsung diberikan, itu diberikan. Kalau saya kan dulu dikasih prinsip harus ya kalau kamu mau kamu nabung dulu, kamu usaha sendiri dulu gitu. Oke, jadi ada perbedaan antara perlakuan, contohnya hal itu tadi. Tapi adakah hal lain Mbak yang membuat Mbak Siska itu sangat merasa berbeda banget? Kalau hal lain ya enggak sih Mbak. Mungkin hanya hal itu yang lainnya. Mungkin dari hal situ, apakah Mbak Siska itu merasa ada, kan Mbak Siska merasakan hal itu, pastinya Mbak Siska merasa tidak enak ya Mbak ya. Namun ketika melihat tersebut, apakah hal itu yang membuat adanya jarak antara Mbak Siska dengan orang tua Mbak Siska? Iya, tentunya ada jarak dan memendam kan Mbak, rasa sakit, rasa nggak terima itu saya pendam. Jadi saya kurang terbuka sama orang tua saya. Jadi kalau misalnya saya ada masalah itu ya saya ke kuburan almarhumnya nenek saya untuk cerita. Oke, jadi ada itu ya Mbak Siska kurang nyaman adanya itu jarak
itu lebih fokus ke adik. Kalau untuk namanya house hours yours day itu enggak pernah sih, mungkin ya taunya kalau saya tidur mereka cuma bilang oh dia tidur capek berarti gitu, udah gitu aja sih. Kalau untuk menanyakan soal perasaan nggak pernah. Belum pernah ya. Mungkin Mbak Siska apa pernah juga untuk berbicara kepada orang tua, mendekatkan diri kepada orang tua? Pernah, tapi ya jawabannya selalu berbalik hati, yang apa saya inginkan dari jawaban mereka itu beda. Jadi saya memilih untuk ya udahlah diem aja, nanti juga kalau teman ada waktu ya saya cerita ke teman aja. Oke, berarti Mbak Siska ini tidak terlalu terbuka ya kepada orang tua. Nah, ketika Mbak Siska melihat perbedaan antara perlakuan kepada Mbak Siska dan kepada adik Mbak Siska, adakah perasaan yang tidak terima kepada adik sehingga menyebabkan Mbak Siska ini membenci adik Mbak Siska, atau bahkan iri kepada adik Mbak Siska, atau ya udah gitu? Kalau untuk rasa tidak terima ada, tapi cuman semata gitu loh Mbak. Jadi kayak cuman pada saat waktu itu aja, tapi kalau setelah itu ya udah saya ya udah mau gimana lagi gitu. Lebih memilih kayak untuk menetralisasikan apa yang dipikiran aku sendiri gitu. Oke, jadi Mbak Siska tipe orang yang tidak terlalu mau memikirkan hal tersebut ya. Oke, saya sangat apresiasi hal tersebut. Oke, kita kembali lagi ke masalah awal kita, yaitu Mbak Siska kepikiran tentang pekerjaan yang akan Mbak jalani kemudian. Nah, sekarang apakah Mbak Siska itu ada nih pandangan yang ingin Mbak Siska rasakan, lakukan gitu? Ada sih Mbak, saya mau memperbaiki diri tentunya untuk di bulan depan ada satu perusahaan lagi tapi beda divisi, dan saya ingin masuk ke divisi tersebut. Jadi ya saya memperbaiki diri gimana sih biar agar masuk ke dalam perusahaan, kualifikasi perusahaan tersebut. Oke, jadi Mbak Siska sudah ada pandangan ya ketika besok apa yang harus Mbak Siska lakukan. Tapi adakah plan lain Mbak untuk mengatasi hal tersebut? Kalau untuk plan lain belum sih Mbak, soalnya ya saya mengusahakan plan A tersebut. Oke, mungkin dari situ Mbak Siska ketika stres tuh biasanya meluapkan emosinya seperti apa? Apakah Mbak Siska itu stresnya itu menggebu-gebu, atau emang berkepanjangan, atau emang Mbak Siska memikirkan hal itu ketika malam aja, atau seperti apa? Saya memikirkan itu hanya saat kan kalau saya tuh mikirnya cuma gini Mbak, kalau misalnya saya mikir aja terus nggak bertindak apa-apa, percuma kan, nggak membuat diri saya untuk maju dan untuk meraih apa yang saya inginkan. Jadi kepikiran sih ada, tapi kayak ya udahlah mau gimana lagi, yang saya bisa lakukan kan gimana harus mencapai untuk pikiran tersebut. Oke, berarti stresnya Mbak Siska itu Mbak Siska masih bisa atasi dan tidak berkepanjangan ya Mbak ya. Mungkin dari cerita dari Mbak Siska tadi saya bisa mengatakan bahwa Mbak Siska ini merasakan stres karena pekerjaan itu karena ada, tanpa tidak Mbak Siska sadari, memang ada tuntutan dari orang tua yang mengharuskan Mbak Siska itu bekerja. Kemudian ada tuntutan dari diri sendiri dari Mbak Siska bahwa Mbak Siska itu harus bekerja. Kemudian Mbak Siska juga ada tanggung jawab pada diri sendiri tentang masa depan adik yang ingin sekali Mbak Siska pikul seperti itu. Mungkin dari permasalahan Mbak Siska itu yang membuat Mbak Siska itu overthinking tanpa Mbak Siska sadari, ada tanggung jawab hal tersebut tanpa Mbak Siska sadari pun. Nah, dari itu Mbak Siska juga sudah tahu plan apa sih yang mau Mbak Siska lakukan. Mbak Siska juga tahu kalau overthinking itu membuang-buang waktu, juga tidak ada gunanya juga memikirkan hal yang sedih berlarut-larut. Mbak Siska fokus kepada itu kemajuannya, solusinya dan tersebut. Mungkin hal ini pun yang mempengaruhi pikiran itu bukan karena pekerjaan aja Mbak, mungkin masih ada masalah rumah yang emang kadang membara, kadang enggak, seperti itu.
sih yang ingin Mbak Siska jalani? Ya saya wish untuk 2020 nanti saya sukses tentunya, saya berjalan di alurnya Tuhan dengan damai, kehidupan saya yang sudah berkecukupan dan berkelimpahan rezeki yang sudah diaturkan oleh Yang Maha Kuasa. Itu aja sih Mbak. Oke, Mbak Yang penting Siska, waras aja sih 2026 Mbak. amin, berkembang ya. Mungkin amin ya Mbak ya, dengan usaha dan doa Mbak Siska bisa melakukan itu semua. Oke, saya ingin menanyakan satu lagi Mbak. Mbak Siska kan tadi udah itu ya, apa itu, udah tahu bahwa overthinking itu buruk juga, padahal tanpa disadari Mbak Siska itu udah keras kepada diri sendiri. Tadi Mbak Siska itu mengatakan bahwa keluarga Mbak Siska itu emang keras, tapi di sini dari lifestyle dari yang sebelumnya itu membuat Mbak Siska juga menjadi pribadi yang keras terhadap diri sendiri. Makanya Mbak Siska itu mengharuskan Mbak Siska itu harus sempurna, harus bisa, dan itu sangat membuat Mbak Siska itu lelah. Hal itu yang menyebabkan Mbak Siska lelah tanpa Mbak Siska sadari, karena rasa keras kepada diri sendiri. Coba sekarang saya ingin tanya, apa sih yang ingin Mbak Siska rubah dalam diri sendiri itu? Kalau Mbak sih mungkin sifat mungkin ya Mbak, terlalu, ya mungkin benar apa yang Mbak katakan, terlalu keras kepada diri sendiri, menaikkan sisi itu. Oke, jadi Mbak Siska udah menyadari ya bahwa sifat itulah yang membuat Mbak Siska itu lelah dengan diri sendiri. Mbak Siska itu menuntut sempurna terhadap apa sih yang Mbak Siska lakukan, seperti itu. Makanya Mbak Siska merasa capek dengan diri sendiri seperti itu. Mungkin dari itu saya simpulkan, masih adakah Mbak yang mau diceritakan yang masih mengganjal? Sudah mungkin Mbak, sudah cukup Oke. membuat saya lega. Semoga ya. Mungkin saya bisa simpulkan bahwa permasalahan Mbak Siska itu dikarenakan karena pekerjaan yang harus Mbak Siska jalani, yaitu tanggung jawab dari tuntutan dari orang tua, kemudian tuntutan dari diri sendiri, bahkan tanggung jawab untuk seorang adik Mbak Siska. Kemudian dari kerasnya didikan dari orang tua Mbak Siska itu menuntutkan semua itu Mbak Siska harus bisa, Mbak Siska harus sempurna, dan itu menjalar kepada sifat Mbak Siska juga yang menuntut diri sendiri itu harus bisa dan sempurna, dan itu membuat Mbak Siska itu overthinking, pikiran berlebih. Mbak Siska bingung juga, udah melakukan tapi kurang merasa bahwa diri Mbak Siska itu sudah melakukan yang terbaik seperti itu. Bahkan Mbak Siska tapi saya juga bangga sih Mbak Siska sudah bisa berdiri di titik ini, bahkan berdiri di titik terpuruk. Mbak Siska mencoba berdamai dengan semuanya. Kemudian juga Mbak Siska udah itu juga berani maju dan tidak berpikiran, tuh saya sudah apresiasi banget sih Mbak, seperti itu. Apa benar? Benar. Mungkin Mbak Siska dari sesi konseling ini apa sih yang Mbak Siska dapat? Saya lebih lega. Saya juga untuk kedepannya tuh pikiran saya tuh semakin jernih, dan saya sudah tahu gimana saya untuk melangkah lagi, untuk melangkah lebih jauh ke depan seperti apa. Oke, dari konseling ini Mbak Siska juga tahu penyebab stres utama Mbak Siska itu apa. Kemudian Mbak Siska juga tahu langkah apa nih yang harus Mbak Siska lakukan. Kemudian Mbak Siska juga tahu Mbak Siska harus menyayangi diri sendiri, jangan terlalu keras pada diri sendiri, seperti itu ya Mbak ya. Mungkin sudah tahu semuanya. Mungkin dari ini, sebelum sesi konseling ini kita akhiri, mungkin saya bisa minta tolong kepada Mbak Siska satu permintaan. Nanti ketika Mbak Siska di rumah, saya ingin Mbak Siska itu mempraktekkan seperti apa sih yang Mbak Siska ingin lakukan, yang ingin hilangkan itu seperti apa. Jadi Mbak Siska itu praktekkan agar hal tersebut itu bisa mulai dari nanti gitu ya Mbak ya, seperti itu PR-nya. Nah sekarang mungkin waktunya sudah hampir habis ya Mbak, yang mengingat jamnya cuma 45 menit. Mungkin kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Apakah Mbak Siska setuju? Setuju. Oke, kita akan ketemu lagi di hari Senin depan ya Mbak ya.
Siska seperti apa. Kita bertemu untuk melihat progres Mbak Siska selanjutnya, bagaimana dengan perasaan Mbak Siska, pikiran Mbak Siska, dan apa sih yang akan Mbak Siska lakukan dari itu. Oke, Mbak Siska setuju? Setuju Mbak. Oke, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas, Mbak Siska bisa WA saya ya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada konseling hari ini. Saya sangat apresiasi dengan Mbak Siska. Saya bangga kepada Mbak Siska sudah kuat sampai saat ini. Mbak Siska sehat selalu. Mbak Siska itu semoga mendapatkan pekerjaan yang Mbak Siska inginkan. Amin. Semoga Mbak Siska bahagia, dan terima kasih Mbak sudah berani speak up masalah Mbak Siska kepada saya, seperti itu ya Mbak ya. Mungkin konseling hari ini bisa kita akhiri sekarang. Mbak Siska bisa menjalankan aktivitas selanjutnya dan bahagia ya Mbak ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Oke, silakan. Terima kasih ya Mbak sebelumnya sudah mendengarkan apa isi pikiran saya, isi hati saya untuk saya berpikir lebih serius untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Terima kasih selalu ya Mbak. Mari. Ya, semangat ya Mbak ya. Iya. Silakan. Mari. Jadi ya Mbak. Iya.